Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai keadilan atau fairness. Kami yang beranggotakan Ria Nuridaya NPM 20101040113, Hilya Nur Alfiani NPM 20101040059, dan Laila Hanifa NPM 20110104135. Untuk yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai definisi keadilan. Keadilan merupakan suatu kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai suatu hal, baik menyangkut benda ataupun manusia. Keadilan juga merupakan nilai fundamental bagi setiap tindakan organisasi. Fenomena keadilan dalam organisasi bertujuan untuk menjelaskan berbagai bentuk perilaku individual dalam organisasi. Hal ini dijelaskan oleh Greenberg pada tahun 1987. Yang selanjutnya yaitu konstruk keadilan. Yang pertama ada keadilan distributif. Keadilan distributif menyatakan bahwa individual membandingkan rasio luaran seperti gaji dan beban kerja dengan input yang dipersepsikannya dengan rasio individual lain. Keadilan distributif ini memiliki implikasi yang kuat pada konteks organisasi karena keadilan distributif memfokuskan pada distribusi outcomes yang mana dapat mempengaruhi sikap dan perilaku individual terhadap kepuasan kerja, komitmen organisasi, dan kinerja. Kemudian yang kedua yaitu keadilan prosedural. Keadilan prosedural menjelaskan mengenai persepsi individual terhadap prosedur yang berkaitan dengan penentuan luaran atau outcomes. Terdapat 4 model untuk menjelaskan efek dari keadilan prosedural, yaitu yang pertama ada model instrumental. Model instrumental menjelaskan bahwa prosedural yang adil itu penting karena dapat memberikan outcome seperti yang diharapkan. Kemudian yang kedua, model pertukaran sosial. Model pertukaran sosial menekankan pada bentuk hubungan dan peran kekuasaan terhadap hubungan tersebut. Kemudian yang ketiga ada model penilaian kelompok. Model penilaian kelompok yaitu model yang terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian individual terhadap keadilan prosedural. Kemudian yang terakhir yaitu model heuristik keadilan. Model heuristik keadilan yaitu model yang menekankan hubungan antara keadilan yang objektif dengan persepsi keadilan. Model heuristik keadilan memfokuskan pada bagaimana keadilan prosedural dan keadilan distributif dapat berfungsi secara bersama-sama dalam menentukan persepsi keadilan. Yang ketiga yaitu keadilan interpersonal. Keadilan interpersonal merupakan tipe dari keadilan interaksional. Keadilan interaksional merupakan perluasan dari keadilan prosedural yang menekankan pada kualitas perlakuan interpersonal. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keadilan interpersonal merupakan persepsi individual mengenai seberapa besar mereka memperoleh perlakuan dengan penuh martabat, perhatian, dan rasa hormat. Efek keadilan interaksional terhadap penilaian atas outcome pertukaran menjadi dua, yaitu A. Efek kualitas ditentukan oleh sikap dan perilaku sumber keadilan. B. Efek proses ditentukan oleh adanya keadilan dalam proses pertukaran. Sehingga keadilan interaksional dapat mempengaruhi kepuasan individual dalam proses pertukaran yang tidak terpengaruh oleh keberadaan informasi perbandingan sosial. Yang terakhir yaitu keadilan informasional. Keadilan informasional merupakan persepsi individual mengenai keadilan informasi yang digunakan sebagai dasar dalam membuat suatu keputusan. Fenomena mengenai keadilan informasional yaitu terkait dengan keadilan penyebaran informasi untuk seleksi karyawan baru. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur keadilan informasional yaitu kejujuran, pembenaran, masuk akal, tepat waktu, dan spesifik.
C. Persepsi keadilan. Persepsi keadilan dapat dicapai melalui partisipasi. Ada dua penjelasan mengenai persepsi fairness, yaitu yang pertama self-interest model atau instrumental perspektif, yaitu individual menginginkan terlibat dalam proses karena mereka peduli dengan luaran atau outcome yang akan mereka peroleh, karena individual meyakini input mereka sebagai instrumental atau alat untuk mencapai outcome yang diinginkan. Yang kedua yaitu the group value model atau non-instrumental perspektif. Individual menilai hubungan jangka panjang dengan kelompok atau grup, dan prosedur akan meningkatkan solidaritas grup sehingga demikian dapat memberi kontribusi untuk hubungan jangka panjang suatu kelompok atau grup. D. Dampak persepsi individual terhadap keadilan. Yang pertama, keadilan dan kinerja menunjukkan adanya hubungan positif antara persepsi keadilan dan kinerja. Namun, tidak bersifat langsung, melainkan melalui variabel intervening atau mediasi berupa partisipasi. Yang kedua, keadilan dan kompensasi. Hubungan keadilan dan kompensasi masih belum konklusif karena disebabkan oleh kepuasan atas kompensasi yang bersifat multidimensi. Sementara riset mengenai hubungan keadilan dengan kompensasi hanya terfokus pada satu dimensi. Berikut teori-teori yang mendasari keadilan atau fairness. Yang pertama, teori kesamaan atau equity theory. Di sini menjelaskan bahwa individual mengevaluasi luaran atau outcome relatif terhadap masukan atau input dan membentuk opini mengenai seberapa baik mereka diperlakukan. Kemudian yang kedua, teori referent cognition. Teori referent cognition ini dikembangkan oleh Volger pada tahun 1986 yang menunjukkan bahwa individual berpikir dan berinteraksi secara referensial, terutama apabila individual menerima luaran yang tidak adil. Kemudian yang ketiga, teori pertukaran sosial atau social exchange theory. Teori pertukaran sosial ini menjelaskan bahwa keadilan dianggap sebagai input organisasi dalam hubungan pertukaran yang bersumber dari organisasi itu sendiri maupun manajer secara langsung. Teori pertukaran sosial menggambarkan berbagai transaksi yang terjadi di seluruh kehidupan sosial yang ditandai dengan hubungan emosional yang kuat. Berikut contoh riset keadilan dari Lindqvist tahun 1995. Lindqvist melakukan penelitian mengenai keadilan sebagai suatu anteseden terhadap penganggaran partisipatif. Studi ini menguji apakah distributive justice, procedural justice, dan referent cognition mempengaruhi kepuasan anggaran dan kepuasan tugas dan kinerja. Keadilan distributif diukur dengan pencapaian anggaran, sedangkan keadilan prosedural diukur dengan voice dan vote. Hasil studi mengindikasi bahwa partisipasi melalui voice dalam penetapan anggaran akan memperoleh kepuasan terhadap anggaran dan tugas lebih besar dibanding partisipasi yang tanpa input. Lebih lanjut, partisipasi melalui vote hanya efektif untuk budget. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.